Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, ya kita akan melaksanakan praktikum fisiologi spirometri, ya. Spirometri sendiri itu adalah pemeriksaan untuk menilai kerja paru dengan mengukur volume udara yang dihirup dan dibuang, ya, serta waktu prosesnya berlangsung. Jadi ini adalah uji untuk mengetahui fungsi paru. Disebut juga uji fungsi paru atau faal paru. Nah, adik-adik sudah melakukan ya uji spirometri. Sekarang kita akan mengisi ya buku petunjuk praktikum ya. Saya arahkan bagaimana cara mengisi buku petunjuk praktikum ya. Yang pertama adik-adik silakan ya isi data dasar dari pasien dulu ya. Silakan diisi biodatanya pasien terlebih dahulu. Biodata probandus adik-adik lebih dahulu, yaitu jenis kelaminnya, laki-laki atau perempuan, tinggi badannya berapa dalam senti, usianya berapa. Silakan diisi terlebih dahulu. Jika sudah, maka kita akan menentukan nilai prediksi ya. Jadi silakan move ke tabel 2 ya. Tabel 2 ini menjelaskan tentang nilai prediksi ya. Prediksi ini apa sih? Prediksi ini adalah nilai di mana jika seluruh orang Indonesia yang normal ya, itu dilakukan pemeriksaan spirometri ya, hasilnya rata-rata itu sesuai dengan nilai prediksi ini ya. Ini ditentukan ya oleh Pneumobile Project Indonesia ya. Jadi adik-adik silahkan bisa buka di bagian belakang dari buku petunjuk praktikumnya ya, itu ada tabel ya, tabel Pneumobile Project ya. Pneumobile Project ini apa sih? Pneumobile Project ini adalah proyek ya mengumpulkan nilai prediksi dari orang-orang Indonesia ya, seperti itu. Nah, adik-adik bisa menemukan 3 tabel di situ ya, ada FVC dalam mili untuk laki-laki ya, FVC dalam mili untuk perempuan, dan tabel FEV1 per FVC ya, untuk laki-laki dan perempuan ya. Jadi ada 3 tabel yang akan kita pakai untuk nilai prediksi berdasarkan Pneumobile Project tersebut. Nah, tabel ini ya kita bisa tentukan ya nilai efisinya ya, kita fokus ke nilai efisi prediksi dulu dari Pneumobile sehingga kita fokus ke nilai ini ya, ke tabel ini, tabel Pneumobile yang efisi. Silakan tentukan dulu jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan ya. Nah, kalau di sini jenis kelaminnya laki-laki, maka saya fokus ke efisi yang laki-laki. Selanjutnya kita fokus ke tinggi badan ya. Tinggi badan di sini dan usia ya. Nah, tinggi badan di sini adalah 160 ya. Misalnya di sini tinggi badannya 160 gitu ya. Kita umpamakan tingginya 160. Nah, dan di sini umurnya 18 tahun. Nah, maka kita perkirakan ya efisiennya umur 18 tahun dan tingginya 160 cm itu berapa ya? Oh, ternyata efisiennya ya rata-rata orang Indonesia itu 3.419 mililiter ya. Jadi seperti itu ya. Adik-adik tentukan umur ya sama tinggi badannya dulu, kemudian silakan bisa tentukan efisi ya dari rata-rata penduduk Indonesia ya dengan karakteristik yang sama dengan probandusnya adik-adik ya. Nah, adik-adik dalam menentukan ini apabila tidak ada angkanya, ini kan 160 terus 162 ya. Kalau misalnya 161 silahkan pakai yang berada di depannya ya. Misalnya 161 pakai 162 saja. Demikian pula jika adik-adik ternyata tinggi badannya lebih dari 172 ya, ya pakai 172 saja ya.
Jika tinggi badannya lebih dari 172, gunakan 172 saja ya, sudah mentok soalnya ya. Kemudian, seperti itu ya. Jadi penggunaan tabel Mobile Project itu seperti itu. Nah, di sini didapatkan nilainya 3419. Nah, 3419 ini kita tulis di FVC prediksi dalam mili. Karena di sini masih dalam mili ya, sehingga kita tempatkan di FVC prediksi dalam mili. Nah, ini masih dalam mili, kita jadikan liter ya, sehingga kita dapatkan dalam liter 3,419 liter ya. Selanjutnya kita akan menentukan FEV1 per FVC prediksi. Kita ganti tabel ya. Nah, tabelnya adalah tabel FEV1 per FVC. Laki-laki maupun perempuan sama ya. Tabelnya ini ya. Nah, di sini FEV1 per FVC prediksi berdasarkan Mobile itu diketahui dari jenis kelamin sama umurnya ya. Umurnya di sini misalnya 18 tahun ya. Kemudian jenis kelaminnya laki-laki ya. Maka di sini bisa kita ambil ya hasil dari FEV1 per FVC-nya seharusnya adalah 90. Baik, selanjutnya kita tempatkan ya 90 ini di tabel 2 ya, sehingga jadi seperti ini ya. 90 ini dalam persen ya satuannya ya. Jadi FEV1 per FVC prediksi adalah dalam persen. Kita tempatkan di tabel 2 ya. Kemudian untuk menentukan MVV prediksi ya. Nah, sekarang menentukan MVV prediksi ini tidak dengan Mobile Project, tapi menggunakan hasil spirometri yang sudah adik-adik terima ya, baik itu foto maupun kertas hasil spirometri ya. Nah, kertas hasil spirometri itu kan seperti ini ya teman-teman ya. Ini ya adik-adik ya. Nah, jadi silahkan fokus ke FEV1. Mana yang merupakan FEV1? Oh, di sini ya FEV1. Dan yang diambil adalah yang pre-1 ya. Nah, ini artinya pengambilan sampelnya adalah sebelum dilakukan nebulisasi ya, yang nomor 1 ya. Jadi di sini pre-1. Apabila adik melakukan pengambilan spirometrinya tadi 2 kali, 3 kali ya, ambil pre yang terakhir ya. Misalnya 2 kali berarti pre 2 yang diambil ya, hasilnya pre 2. Jika dia lakukan 3 kali ya berarti pre 3 ya. Ambil yang terakhir kali dilakukan ya. FEV1-nya ambil yang terakhir kali dilakukan. Nah, di sini karena saya melakukannya 1 kali, maka yang muncul adalah pre 1. Nah, di sini pre 1-nya FEV1-nya adalah 3,24 liter ya, dalam liter. Sehingga di sini saya tempatkan ya FEV1-nya adalah 3,24 liter. Jadi ya, ditempatkan di tabel ya. Nah, setelah itu dikalikan 40. Jadi 3,24 dikali 40 itu sama dengan 129,6 liter per menit. 129,6 liter per menit. Jadi seperti itu ya, untuk mengetahui MVV prediksi. Ya. Baik. Nah, nilai prediksi yang sudah kita dapatkan ini ya, ada FVC prediksi 3,4 sekian liter, ya. Ada FEV1 per FVC prediksi 90%, MVV prediksi 129,6 liter per menit. Nah, ini kita isikan ke dalam tabel 3 ya. Kita isikan dalam tabel 3 ya. Nah, ini sudah ada instruksinya ya. Kalau ada huruf dolar ya, maka di sini diisikan dari tabel prediksi ya, tabel 2. Nah, ini ya yang ada
dolarnya ini kita isikan berdasarkan tabel 2 ya. Ini 3,419 kita pindah ya ke FEC prediksi yang ada di tabel 3. Seperti ini ya. Nah, kita pindah ya dari sini ke sini ya. Kita pindahkan ke sini. Selanjutnya yang perlu kita pindah adalah FEV1 per FEC ya. FEV1 per FEC akan kita pindah ke yang ada tabel dolarnya di sini ya. Jadi 90-nya akan kita pindah ke sini ya. Sekali lagi 90 di tabel 2 akan kita pindah ke sini ya. Selanjutnya kita akan ke MVV prediksi ya. MVV prediksi ya yang ada di sini ya 129,6 ini kita akan pindah ke yang ada dolarnya nih ya. MVV prediksi yang ada dolarnya ya di sini ya. Jadi kita akan pindah 129,6 ini ke sini ya. Sekali lagi kita pindahkan 129,6 ini ke sini. Sehingga nilai prediksi sudah kita tempatkan di tabelnya. Baik, selanjutnya kita fokus ke hasil spirometri. Coba adik-adik silahkan bisa membuka kertas hasil spirometrinya yang tadi ya. Buka kertas hasil spirometrinya ya. Sekali lagi adik-adik fokus ke pre yang terakhir ya. Kalau adik-adik 2 kali ya pre 2, kalau adik-adik 3 kali ya pre 3. Kalau ini saya 1 kali sehingga saya fokusnya ke pre 1 saja ya. Nah, saya tentukan ya nilai dari yang nih bertanda bintang. Ya, apa saja yang bertanda bintang di sini? 1, VC, 2, FVC, 3, FEV1, 4, MVV. Nah, kita ambil dari kertas hasil spirometri ini ya. Mana yang VC ya, mana yang FVC ya, mana yang FEV1. Kemudian satu lagi kita ambil MVV ya. MVV di bawah sendiri ya. Nah, silahkan diambil ya itu ya. Yang terakhir ya, pre 1 kalau 1 kali, kalau 2 ya pre 2 saja yang diambil, kalau 3 ya pre 3 saja yang diambil gitu ya. Nah, diambil dan kita tempatkan ke tabel-tabel ini ya, sehingga didapatkan hasil seperti ini ya. Yang bertanda bintang jangan lupa ya. Kita tempatkan yang bertanda bintang sesuai dengan hasil di tas spirometri ya. Ya. Jadi sudah kita tempatkan ya datanya, sekarang tinggal perhitungan saja ya. Kita tinggal lihat perhitungan saja. Kita hitung, kemudian nanti kita interpretasikan apakah normal, ringan, sedang, berat ya. Di mana kita bisa dapatkan nilai normal, ringan, sedang, berat? Silahkan buka tabel 1 ya. Buka tabel 1 sepertinya di halaman 36 ya. Silahkan buka. Nah, di situ ada tabel normal, ringan, sedang, berat klasifikasinya ya. Nah, kita hitung dulu tapi ya. Nah, di sini kita hitung yang pertama adalah FVC per FVC prediksi. FVC per FVC prediksi ya, berarti FVC dari pasien kita bandingkan dengan nilai prediksi ya. Itu berapa ya? Nah, kita bandingkan ya FVC per FVC prediksi ya. FVC kita dapatkan dari sini, FVC prediksi kita dapatkan dari sini. Sehingga jadinya seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, dan kita kalikan 100% sehingga kita dapatkan nilai 107%. Nah, 107% ini apabila kita lihat tabel 1 yang ada di halaman 36 itu hasilnya normal ya. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita fokus ke FEV1 per FVC. FEV1 kita ambil dari sini ya. FVC kita ambil dari sini. Sehingga jadinya seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini seperti ini ya. Sekali lagi, nanti ya FEV1 kita ambil dari sini, FVC kita ambil dari sini sehingga jadinya seperti ini. Ya. Nah, kemudian kita bagi dan kita kali 100%. Jadinya berapa? Oh, ternyata jadinya 88%. Ya. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi
FEV1 di per FVC, kemudian dikali 100% sama dengan 88. Nah, 88 ini adalah nilai FEV1 per FVC. Kita bandingkan ya, FEV1 per FVC dari pasien yang 88% ini dengan nilai prediksi FEV1 per FVC. Ya. Sehingga kita bisa dapatkan ya hasil seperti ini ya. 88-nya kita taruh atas ya, FEV1 per FVC. Ya, prediksinya 90-nya ini kita taruh bawah. Sehingga kita bagi 88 dengan 90 dan dikali 100% sehingga didapatkan nilai 97%. Ya. 97% ini kalau kita lihat di tabel 1 itu nilainya normal. Ya. Seperti itu ya. Jadi itu adalah cara mengukur FEV1 per FVC per FEV1 per FVC prediksi ya. Jadi dibandingkan dengan nilai prediksi berapa persen? Oh, ternyata 97% dan itu interpretasinya normal. Nah, sekarang MVV prediksi ya. MVV ya kita dapatkan dari sini, MVV prediksi kita dapatkan dari sini ya. Kemudian kita akan menentukan MVV per MVV prediksi ya. MVV-nya pasien dibandingkan dengan MVV prediksi ya. Nah, jadinya seperti ini ya. 74,6 dan 129,6 yang dikali 100% itu sama dengan 57,5%. Nah, di sini kalau adik-adik bisa lihat di tabel 1, yaitu termasuk abnormalitas ya, karena kurang dari 80%. Ya, akan tetapi MVV ini memang sulit untuk dilakukan dan tadi probando saya yang saya gunakan ini tidak benar-benar melakukan ya, tidak melakukan dengan sungguh-sungguh sehingga hasilnya jelek ya. Jadi di sini hasilnya abnormal ya, atau bisa juga karena pengambilan sampelnya tidak adekuat ya tadi, karena dia melakukannya tidak sungguh-sungguh ya, sehingga hasilnya tidak akurat. Nah, ini ya hasil-hasil ini ya, ini kita interpretasikan bersama bahwa ini tidak ada obstruksi dan tidak ada restriksi dan tidak ada kelainan neuromuskuler sehingga hasil dari spirometri pasien ini normal. Nah, sebenarnya apa saja sih kapasitas atau volume paru statis ya? Ada ya grafik seperti ini ya. Yang ke atas itu adalah volume dalam liter, yang ke kanan ini adalah waktu detik. Nah, di sini ya teman-teman bisa lihat ya grafik seperti ini ya. Nah, ini kan seperti grafik spirometri yang kita lakukan tadi ya. Nah, jadi kapasitas total paru ya itu adalah dari 0 ya, 0 liter sampai puncak kita menghirup nafas sampai pol. Itu namanya total lung capacity atau kapasitas total paru ya. Total lung capacity adalah ya semua ya dari atas sampai bawah ini adalah total lung capacity ya. Nah, total lung capacity ini ya ternyata ada udara yang yaitu tetap di paru ya. Tetap ada di paru, tidak keluar masuk ya. Nah, itu dinamakan ya volume residual. Volume residual adalah volume udara yang tetap berada di paru, tidak ikut keluar masuk ya. Karena keluar masuknya kan sepanjang ini. Ini namanya volume residu ya. Nah, kalau yang udara yang keluar masuk ya, keluarnya itu dihembuskan sampai habis ya, masuknya itu sampai pol ya, itu semua ya dari menghirup nafas sampai pol hingga dikeluarkan sampai pol ini disebut vital capacity ya, kapasitas vital paru ya. Nah, yang kita periksa tadi ya, kapasitas vital paru, adik-adik tadi kan melakukan praktikum ya, bahwa kita melakukan tarik nafas sampai pol dan menghembuskan sampai pol, itu namanya vital capacity ya. Nah, di sini vital capacity ini ya terdiri dari
tidal volume. Tidal volume ini adalah volume nafas yang ketika kita mengeluarkannya itu normal saja ya. Kayak tadi di awal adik-adik kan melakukan 3 kali ya, dengan nafas normal di awal, kemudian baru tarik nafas panjang. Nah, nafas normalnya ini dinamakan tidal volume ya. Kita bernafas biasa ya, tanpa sadar itu namanya tidal volume ya, kurang lebih 500 mili ya. Nah, kemudian ada yang namanya inspiratory reserve volume. Nah, inspiratory reserve volume ini adalah ya, ketika kita tarik nafas ya dari tidal volume sampai tarik nafas sampai pol ini namanya inspiratory reserve volume. Nah, jika digabungkan dengan volume tidal maka namanya adalah inspiratory capacity ya, kapasitas inspirasi ya. Di mana paru kita bisa menghirup nafas ya sampai pol. Nah, kalau menghembuskan nafas ya sampai pol ya ini namanya expiratory reserve volume ya. Apabila digabungkan dengan volume tidal jadi functional residual capacity ya. Jika digabungkan dengan residual ya. Jadi di sini kapasitas residu ya fungsional. Seperti itu ya, teman-teman. Ini adalah kapasitas atau volume paru statis. Nah, yang kita ukur itu adalah kapasitas vital paru, karena menggambarkan paru mengembang dan mengempis ya. Kita tahu tadi kita 3 kali tarik nafas, buang nafas normal, kemudian sampai pol ya kita hirup nafas, sampai pol juga kita buang nafas. Itu berarti kan parunya mengembang dan mengempis secara maksimal ya. Nah, itu diukur ya volumenya namanya volume vital capacity ya. Nah, apabila ya kapasitas vital paru ini kita lakukan ya dengan cepat ya, nah itu namanya force ya vital capacity. Force vital capacity itu sama ya kayak kapasitas vital paru, hanya saja dia dilakukan secara cepat mengeluarkannya ya. Nah, FVC ini ya force vital capacity itu hampir bisa dipastikan sama dengan VC-nya ya. Jadi kalau VC-nya sekian, FVC-nya pasti juga sekian ya. Jadi hampir sama pasti ya. Nah, kemudian ada yang dinamakan FEV1 ya. FEV1 namanya force expirational volume 1 second. Jadi dalam 1 detik ya, adik-adik mengeluarkan seluruh isi paru itu apakah itu ada hambatan atau tidak ya. Kalau ada hambatan, maka volume paru yang masih tersisa itu banyak. Kalau volume paru yang tersisa itu sedikit, ya berarti bagus. Karena berarti saluran nafas kita tidak terganggu ya. Kita bisa mengeluarkan nafas dengan cepat ya tanpa gangguan. Ya, itu melambangkan FEV1. Nah, tadi ya FVC dan FEV1 ya. FVC itu melambangkan semua udara yang dikeluarkan saat inspirasi dan ekspirasi ya. Inspirasi sampai pol, ekspirasi sampai pol ya. Ya itu melambangkan FVC. Sedangkan FEV1 ini adalah melambangkan volume udara yang dikeluarkan dalam 1 detik ya. Sehingga kalau ada hambatan ya dalam mengeluarkan, maka volume parunya masih banyak ya tersisa di paru. Sehingga hanya beberapa persen saja yang keluar. Seperti itu. Nah, FVC ini melambangkan volume udara yang dikeluarkan saat inspirasi dan ekspirasi. Ini melambangkan daya kembang empis paru ya. Bagaimana paru mengempis ya ketika mengeluarkan sampai pol, ya bagaimana paru mengembang ya saat dia menghirup nafas sampai pol. Ya. Jadi FVC ini melambangkan daya kembang empis dari paru. Nah, sedangkan FEV1 ya itu melambangkan apa? Karena kita meniupkan udara secepat-cepatnya dalam waktu 1 detik ya. Nah, 1 detik pertama itu diukur tinggal berapa ya volume parunya. Apabila volume parunya tinggal sedikit, berarti persen yang dikeluarkan itu besar. Berarti normal ya, tidak ada hambatan dalam mengeluarkan isi paru. Akan tetapi kalau isi parunya itu masih
banyak ya, maka FeV1-nya ini sedikit ya. Nah, maka itu melambangkan kecepatan udara melalui saluran nafas ini berkurang ya. Nah, jadi FeV1 ini melambangkan saluran nafas ya. Kalau saluran nafasnya bagus, tidak ada hambatan, tidak ada obstruksi, ya, maka FeV1-nya pasti banyak yang dikeluarkan. Pasti lebih dari 75-80% ya. Nah, ada pertanyaan mungkin ya teman-teman, apa itu nilai prediksi? Nah, jadi nilai prediksi itu didapatkan dari subjek-subjek yang sehat di Indonesia misalnya ya. Kalau Mobile Project itu di Indonesia, jadi dikumpulkan orang yang sehat ya. Nah, itu dikumpulkan kemudian disuruh pemeriksaan spirometri. Nah, didapatkan dari pemeriksaan spirometri tersebut rata-rata itu 3,5 liter. Nah, inilah yang disebut dengan nilai prediksi ya. Kalau orang normal itu biasanya rata-ratanya 3,5 liter gitu. Itu namanya nilai prediksi ya. Nah, mengapa dibandingkan dengan nilai prediksi ya? Kenapa kita kalau spirometri harus dibandingkan dengan nilai prediksi ya? Nah, semisal ini ada orang pasien ya mau pemeriksaan spirometri ya. Nah, didapatkan setelah pemeriksaan spirometri didapatkan dia 3 liter doang. Ini normal apa enggak? Untuk tahu normal dan tidak, kita bandingkan dengan orang-orang yang normal dong, ya. Nah, di populasi tersebut, ya. Nah, 3 liter kita bandingkan dengan 3,5 liter, sehingga jadi seperti ini ya. 3 liter kita bandingkan dengan 3,5 liter. Nah, itu ternyata kalau dikali 100%, berarti 85% ya dari nilai prediksi. Artinya orang tersebut ya apabila dibandingkan dengan subjek yang sehat itu di bawah nilai prediksi. Nah, orang ini normal apa tidak? Maka kita tentukan dulu orang yang tidak normal itu seperti apa ya. Orang yang tidak normal di sini dikumpulkan ya, diagnosis obstruksi, orang yang tidak normal itu ditentukan dengan mengumpulkan orang yang tidak normal ya, orang dengan PPOK atau dengan obstruksi saluran nafas, kita lakukan spirometri, oh ternyata hasilnya 2,6 liter. 2,6 liter ini kalau dibandingkan dengan nilai prediksi ya, itu 75% di bawah nilai prediksi. Sehingga orang tersebut ya dianggap ya tidak normal ya kalau nilai spirometrinya 75%. Kalau ini masih 85% masih normal. Nah, kalau dia di bawah 75%, kita bisa tentukan ya obstruksinya itu apakah ringan, sedang atau berat. Kalau berat berarti semakin sedikit persenannya ya. Kalau ringan ya mungkin 75% sampai 60 seperti itu. Nah, itu adalah kenapa kita harus pakai nilai prediksi untuk mendiagnosis ya suatu kelainan volume paru. Nah, kelainan fungsi paru ini ya kita bagi menjadi 3 ya. 1, restriktif, kemudian obstruktif, sama kelainan neuromuskular. Ya. Restriktif itu adalah gangguan dari daya kembang kempis paru. Ya. Nah, tadi adik-adik masih ingat ya, kembang kempis paru itu ditentukan dari VC atau FVC ya. Dinyatakan normal kalau dia lebih dari 80%. Ya. Kalau tidak normal, itu kurang dari 80%. Nah, obstruksi itu adalah saluran nafas ya, kecepatan udara melalui saluran nafas ya. Kalau kecepatan udara melalui saluran nafasnya itu jelek, ya maka nanti orang tersebut ya diduga mengalami obstruksi. Obstruksi itu ditentukan dari FeV1 per FVC ya. FeV1 per FVC ini menentukan obstruksi atau tidak saluran nafasnya. Ya disebut normal kalau lebih dari 75%. Ya, kalau kurang dari 75%, orang tersebut didiagnosis obstruksi. Ya, kemudian kelainan neuromuskuler ya kelainan otot-otot pernafasan ya saraf-saraf pernafasan itu bisa diketahui juga dari spirometri apabila MVV-nya itu kurang dari 80%, maka dicurigai ada kelainan neuromuskuler dari otot-otot pernafasan ya. Seperti itu untuk mendiagnosis kelainan faal paru berdasarkan spirometri ya.
Baik, ini adalah referensi yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.